Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nur Laili Atika. Nah, di video kali ini saya ingin masak, yaitu masak ikan patin. Tapi ikan patinnya ini diolah hanya dengan digoreng saja. Nah, yang membuat istimewanya atau yang membuat spesialnya itu adalah bumbunya. Di sini saya menggunakan bumbu yang sangat sederhana dan gampang sekali ya. Nah, di sini saya sudah siapkan ikan patin. Ini ada beberapa potong ikan patin yang sudah saya cuci bersih. Kemudian ini ada kunyit bubuk, dan ini ada lada bubuk. Nah, kemudian ini ada garam halus secukupnya. Kalau teman-teman mau pakai penyedap rasa, boleh ditambahkan ya. Di sini saya hanya menggunakan garam saja. Nah, ini walaupun hanya bumbu seperti ini, nanti rasa ikan patinnya itu tidak amis gitu ketika digoreng. Bagaimana cara memasaknya? Yuk tonton video ini hingga selesai ya. Kemudian kita masukkan bahan-bahan ini ke dalam ikan yang mau kita goreng. Kalau teman-teman suka asin, boleh ditambah lagi garamnya. Dan ini secukupnya aja lada bubuk. Kemudian ini ada kunyit bubuk secukupnya, supaya ikannya berwarna kuning. Nah, setelah itu bumbu diaduk-aduk ya. Oh iya, ini sebelum ikan digoreng, ketika mencuci ikannya itu saya menggunakan perasan jeruk nipis ya, kemudian dicuci hingga bersih gitu. Jadi supaya ikannya itu tidak amis. Dan juga bau tanah yang melekat pada ikan ini hilang gitu. Ini kita aduk ini hingga bumbu merata. Setelah bumbu merata, ikan siap untuk digoreng. Kemudian kita siapkan kuali atau wajan untuk menggorengnya dan beri minyak secukupnya untuk menggoreng. Nah, kita biarkan hingga minyaknya panas atau mendidih. Setelah minyak panas, baru kita masukkan ikannya. Dan perlu diingat untuk menggoreng ikan ini dengan api kecil saja atau api sedang ya, jangan terlalu besar. Kalau api terlalu besar, dikhawatirkan nanti ikannya gampang gosong gitu, cepat gosong. Tetapi ikan daging di dalamnya itu belum matang, hanya gosong di luar gitu. Itu kalau api besar. Jadi api sedang aja gitu, supaya matangnya itu merata gitu. Ini nih ikan patinnya saya beli di pasar ya. Ini jenis ikan patin keramba kalau di tempat kami gitu. Ikan patin ini macam-macam ya kalau di tempat saya jenisnya. Ada yang namanya ikan patin sungai, kemudian ada yang namanya ikan patin keramba gitu. Kalau ikan patin sungai itu adalah ikan patin yang memang asli dia hidup di sungai. Nah, sedangkan kalau ikan patin keramba itu ikan patin yang dibudidayakan oleh masyarakat gitu untuk dijual gitu. Tapi media airnya itu ya ada yang di sungai, kemudian ada juga yang di kolam gitu. Tapi kalau soal rasa itu sebenarnya di sini nih yang lebih enak itu adalah ikan patin
sungai gitu ya, asli ikan patin sungai itu rasanya enak. Apalagi kalau untuk dimasak tempoyak, ikan patin sungai itu cocok sekali gitu, rasanya enak, tidak ada yang bandingin ikan patin lain gitu. Dan juga vitaminnya lebih banyak ikan patin sungai jika dibandingkan dengan ikan patin keramba. Nah, ini nanti kalau sudah agak kering baru kita balik ya. Kita diamkan dulu seperti ini. Nah, ini sepertinya bagian bawah ikan ini sudah kering ya. Kalau sudah kering, ikan bisa kita balik. Nah, tidak lengket kan? Tapi kalau dibalik ketika ikan belum kering, itu lengket. Nah, ini kita balik. Di sini untuk menggorengnya itu tergantung dengan selera teman-teman semua ya, apakah ingin kering atau agak lembab dikit. Kalau ini kan tidak terlalu kering ya, jadi daging ikannya itu masih lembut gitu. Oh ya, kalau ikan ini tadi kan saya bercerita tentang ikan patin sungai ya. Kalau di sini dari segi harga, ikan patin sungai itu jauh lebih mahal daripada ikan patin yang dibudidayakan masyarakat. Nah, itu tadi soalnya karena dari segi rasa itu ikan patin sungai itu jauh lebih enak daripada ikan patin yang dibudidayakan masyarakat itu. Kalau ikan patin biasa itu bisa harga per kilonya 25.000. Nah, sedangkan kalau ikan patin sungai itu harganya bisa mencapai 150 gitu. Itu kalau kita beli sama orang yang di pasar. Tapi kalau kita beli sama nelayannya langsung, itu orang yang nangkap ikannya langsung itu harganya 100.000 itu per kilo gitu. Jadi menyerupai harga daging ya, hampir sama gitu. Ini sambil kita tunggu kering ya. Apinya api sedang aja gitu supaya mateng ikannya itu merata, di dalam dagingnya itu merata. Terkadang kalau kita goreng ikan dengan api besar, kelihatan di luarnya itu ikannya sudah mateng. Nah, ternyata ketika dibelah bagian dalam itu masih merah. Nah, itu berarti matangnya kurang bagus ya, kurang sempurna gitu. Ini udah kering sepertinya bagian bawahnya. Oh, belum, masih warna putih ya. Kunyit ini ditambahkan supaya warna ikannya agak kuning gitu. Kalau teman-teman nggak suka ya nggak pakai kunyit, nggak apa-apa sih. Tapi kalau saya seneng kalau ikan ataupun ayam saya beri kunyit supaya ada warna kuning gitu, lebih menarik. Jadi makanannya tidak pucat gitu. Nah, ini adalah resep goreng ikan paling sederhana, soalnya bumbunya cuma garam, kemudian lada bubuk, dan juga kunyit. Jadi tidak repot ya. Kalau mau simple lah, tirulah resep ini. Nah, ini sepertinya ikannya sudah matang ya. Saya gorengnya sedang-sedang saja, tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah gitu. Jadi sedang-sedang saja. Setelah ikannya matang, matikan terlebih dahulu apinya ya, supaya minyaknya tidak gosong gitu. Kita angkat ikannya. Ikan yang sudah digoreng tadi kita angkat. Ini adalah ikan yang kita goreng tadi ya, dengan tingkat kematangan sedang-sedang saja, tidak begitu kering dan tidak begitu lembab. Jadi ini masih dibilang lembut lah dagingnya ketika kita makan gitu. Kalau terlalu kering dagingnya agak keras,
daging ikannya gitu. Nah, ini cara memasak ikan atau menggoreng ikan patin dengan bumbu yang sangat simple dan enak tanpa rasa amis gitu. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.